Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama tentang antena jaringan, kemudian yang kedua tentang internet satelit, dan yang ketiga tentang jaringan seluler. Langsung saja, yang pertama antena jaringan. Dalam pengertiannya bahwa antena jaringan adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi. Pada benda tersebut juga disebutkan dan terdapat rangkaian resonansi biasanya yang memiliki ukuran komponen pendukung. Dengan adanya komponen tersebut, maka rangkaian elektronik yang akan memberikan hasil yang lebih optimal dan digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Kemudian antena juga memiliki beragam wujud dan bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol ataupun yagi dan lain-lain. Antena adalah pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dari radio, juga seperti reflektor pada lampu santar. Nah, gunanya di sini yaitu membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal tersebut. Dan semua hal tersebut tergantung pada pemakaian juga penggunaan frekuensinya. Nah, untuk itu kamu harus memilih jenis-jenis antena yang penting untuk diketahui sehingga penggunanya dapat sesuai dengan kebutuhan serta optimalisasi fungsinya secara maksimal. Dan ada beberapa fungsi dari antena ini yang sering kita dengar, bahwa fungsi dari antena ini salah satunya yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya dengan pelepasan energi elektronik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya juga antena ini berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan mengubahnya juga menjadi sinyal listrik pada radar atau sistem komunikasi satelit. Dan sering juga dijumpai antena yang melakukan kedua fungsi, radiasi dan penerima, dalam hal sekaligus. Namun sebuah teleskop radio atau antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Kemudian ada macam-macam dari antena. Macam-macam dari antena yaitu antena sebelumnya kita bahas bahwa dia merupakan alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena yang akan saya bahas di sini adalah antena yang digunakan untuk jaringan komputer, dan digolongkan juga menjadi dua jenis antena, yaitu disebut dengan antena omdireksional dan antena direksional. Nah, dari kedua ini apa sih antena tersebut? Dan di sini ada beberapa pembahasan dari antena ini. Antena omnidireksional ini adalah antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan derajat 360 derajat. Sementara antena direksional ini adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi polarisasinya lebih ke arah tertentu atau satu arah saja. Kemudian ada jenis-jenis antena jaringan komputer beserta penjelasan dari antenanya masing-masing. Di sini yang pertama adalah antena grid, yang mana antena grid ini merupakan sebuah antena yang berbentuk seperti jaring. Antenanya juga termasuk dari antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu arah. Antena ini banyak digunakan klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Dan frekuensi yang dimiliki antena ini yaitu 2,4 dan 5,8. Dan juga antena ini memiliki
gain hingga 27 dBi. Yang kedua, antena omni. Yang mana antena omni ini merupakan antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini juga mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang sama dan membentuk semacam lingkaran dengan 360 derajat guna menghasilkan cakupan yang amat luas. Namun meskipun cakupannya bisa dibilang cukup luas, tetapi jangkauannya tetap pendek, sehingga omni ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 memiliki frekuensi 2, GHz dan 8, GHz serta mempunyai gain antara 3-13 dBi, dan biasanya juga antena omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan wifi. Yang ketiga, antena PVC. Antena ini merupakan antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar wifi yang terbuat dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dipasang di luar ruangan. Dan juga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan tidak juga mudah berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Namun antena ini hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak dekat antara 200-300 meter. Adapun beberapa keunggulan dari antena ini yaitu mudah dipasang dan juga sangat mudah dalam pembuatannya. Kemudian yang kedua, harganya sangat terjangkau dan jika dibandingkan dengan antena yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kelebihannya yaitu dapat memperkuat sinyal modem, WLAN, USB, dan juga handphone. Yang keempat, antena Yagi. Yang mana antena Yagi ini dikenal sebagai antena pemancar yang berbentuk seperti iklan, yang berbentuk seperti ikan, dan antena ini yang dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang mempunyai bentuk batang. Antena ini termasuk antena dalam jaringan PTP atau point to point, juga merupakan antena yang jaraknya sekali digunakan untuk jaringan. Antena ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dan gainnya sampai dengan 16 dBi. Nah, antena yang ini juga memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama driven, yang mana driven ini yaitu titik catu dari kabel antena yang mempunyai panjang fisik dan setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Kemudian direktor yaitu bagian dari pengarah antena yang berukuran lebih pendek daripada driven. Yang ketiga, reflektor yaitu bagian dari belakang antena yang berfungsinya sebagai pemantul sinyal dan mempunyai panjang fisik yang lebih jika dibandingkan dengan drive. Yang kelima, antena sektorial yang merupakan antena yang mirip dengan antena omni, dan antena omni ini dapat menampung klien dan sekaligus juga digunakan dalam jaringan PTP atau yang disebut dengan point to point. Nah, jika pada antena omni polarisasinya ke segala arah sehingga mencapai 360 derajat, maka pada antena sektorial ini mempunyai polarisasi dengan arah tertentu yaitu 180 derajat. Nah, biasanya antena ini berbentuk seperti tabung dan dipasang secara virtual dengan sektorial dengan sudut sebesar 120 derajat. Tetapi ada beberapa yang cara pemasangannya ini masih horizontal, dan pada umumnya juga sektorial diaplikasikan dengan tower GSM HP. Yang keenam, antena 8, yang mana antena ini disebut dengan antena pemancar wifi yang masih merupakan bagian dari antena jenis sektorial tadi. Nah, karena pola pemancar sinyalnya dalam satu arah dan dibuat ke sudut arah yang lebih besar, maka antena ini materialnya lebih sedikit dan berukuran relatif sangat kecil jika
dan juga mempunyai gain sekitar 14 dBi. Biasanya juga antena dengan 8 qubit ini banyak digunakan untuk akses point ketika klien berada di dalam sebuah area. Yang ketujuh adalah antena wajan bolik. Yang ini merupakan antena yang hampir mirip dengan antena parabolik. Hanya saja pada antena reflektor ini, parabolik atau disknya digunakan menggunakan bahan wajan. Dan biasanya antena wajan bolik ini banyak diaplikasikan untuk lebih memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak lebih jauh dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Yang kedelapan adalah antena parabolik, yang merupakan antena yang mirip dengan antena grid, tetapi ia mempunyai jangkauan yang lebih fokus. Kemudian antena jenis parabolik ini juga mempunyai gain antara 18-28 dan diaplikasikan untuk tipe jaringan seperti PTP atau point to point, jarak menengah hingga jarak yang cukup jauh. Kemudian bahasan yang kedua tentang internet satelit. Kita perlu ketahui bahwa internet satelit ini adalah internet yang dari persis seperti namanya, bahwa internet satelit hanyalah internet dari satelit yang mengorbit, dan standar global untuk konektivitas internet berbasis daratan, baik melalui fiber, kabel, LTE atau long term evaluation atau DSL atau digital subscriber line. Semuanya merupakan bagian dari jaringan kabel terrestrial yang menghubungkan kota, negara, dan benua. Dan internet satelit di sisi lain menawarkan konektivitas internet dengan mengirimkan informasi secara nirkabel melalui jaringan satelit di luar angkasa. Seperti terlihat pada gambar ini, berbagai aplikasi internet satelit dapat diaktifkan. Kemudian internet satelit ini juga menyediakan konektivitas ke seluruh dunia dari luar angkasa di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh metode terestrial, seperti di seberang lautan, medan yang terpencil atau tidak dapat diakses, atau pada saat terjadi bencana alam. Nah, ada yang disebut dengan faktor pembeda dengan internet satelit, yaitu menyediakan konektivitas tanpa batasan kabel yang harus menjangkau medan yang buruk atau daerah terpencil seperti di laut, di anjukan minyak, atau di pulau terpencil. Inilah sebabnya mengapa internet satelit juga sering digunakan sebagai cadangan ketika terjadi pemadaman listrik di darat. Misalnya saat terjadi bencana. Selain itu, ini idealnya untuk menghubungkan objek bergerak seperti pesawat terbang, UAV, atau Uncrewed Firesless, kapal laut, dan kereta api. Dan bagaimana satelit ini menyediakan akses internet? Perlu kita ketahui bahwa satelit ini menyediakan akses internet ini dapat menggunakan internet satelit dengan cara yang sama seperti WiFi terrestrial atau broadband seluler. Cukup sambungkan perangkat ke perangkat keras satelit yang memasok internet tersebut. Namun tahapan perjalanan data untuk menyambungkan sedikit lebih rumit, karena dengan internet satelit ini, saat menghubungkan ke internet melalui infrastruktur berbasis darat, informasinya dikirim dari perangkat melalui router, wifi, atau modem, yang kemudian dikirim ke penyedia layanan internet. Dengan internet satelit, ada 6 komponen utama yang dilalui oleh data tersebut. Yang pertama, perangkat berkemampuan internet. Yang kedua, modem atau router. Yang ketiga, parabola. Yang keempat, satelit yang mengorbit. Dan yang kelima, stasiun bumi. Dan yang keenam, internet. Seperti di layar, ada sebuah diagram sederhana tentang cara kerja internet satelit. Kemudian mirip dengan koneksi terestrial, informasi dimulai dari perangkat yang mendukung internet seperti smartphone, laptop, konsol, dan lain-lain yang melewati router atau modem Wi-Fi. Router kemudian dihubungkan ke terminal pengguna dan biasanya parabola mini, di mana informasi dikirim ke satelit yang mengorbit dalam bentuk gelombang radio.
Informasi tersebut kemudian diperkuat dan dikirim kembali ke stasiun bumi terkait di bumi yang terhubung ke tulang punggung internet. Kemudian satelit komunikasi dua arah diperlukan agar internet satelit dapat menyediakan konektivitas point to point, yang berarti informasi dapat disampaikan bolak-balik melalui jaringan yang sama. Kemudian apakah internet satelit ini bagus? Tentunya ada banyak keuntungan dari internet satelit ini. Yang pertama seperti kecepatan, yang mana kecepatan terkini pada komunikasi satelit baik dengan very high throughput satellites VHTS seperti jaringan Global Express kami di orbit geostasioner serta perluasan konstelasi orbit bumi rendah telah menghasilkan peningkatan besar pada kecepatan internet satelit mencapai antara 25 Mbps hingga 150 Mbps. Kemudian keandalannya tidak seperti kabel tradisional, kabel fiber dan internet DSL. Internet satelit menghilangkan banyak hambatan fisik, menurunkan penelitian Unswitch. 11 juta pelanggan mengalami pemadaman broadband selama 3 jam atau lebih antara tahun 2021 dan 2022, dengan beberapa pelanggan mengalami pemadaman hingga 70 jam karena badai yang merusak 650 lebih menara seluler di seluruh negeri. Kemudian konektivitas cadangan, yang mana ketika koneksi utama berbasis darat mengalami gangguan karena alasan apapun, cadangan satelit dalam keadaan siaga dapat segera digunakan untuk menjaga konektivitas. Selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi internet satelit saat ini. Yang pertama adalah latensi, yang mana kendala utama yang dihadapi internet satelit ini kenapa latensi? Karena waktu yang dibutuhkan informasi untuk melakukan perjalanan bolak-balik melalui jaringan satelit, dan informasi dari satelit bergerak dengan kecepatan sekitar 180 mph atau kecepatan cahaya dan hingga 22,300 mili di atas bumi, sehingga mungkin terdapat sedikit penundaan sekitar 0,6 detik untuk transmisi data dari satelit yang mengorbit. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa latensi mengacu pada penundaan kecepatan transfer informasi dan latensi mengacu pada waktu dimulainya transfer data. Secara teori, transfer file berukuran 2 MB yang dikirim melalui internet satelit dengan kecepatan 25 Mbps dapat ditransfer dengan kecepatan yang sama dengan internet terestrial sebesar 25 Mbps. Namun penundaan kecil yang dialami penggunaan internet satelit mengacu pada waktu dimulainya transfer. Kemudian batasan data. Internet satelit belum benar-benar komersial, sehingga yang berarti tidak tersedia cukup infrastruktur untuk mendukung penggunaan serupa seperti broadband terestrial. Oleh karena itu, banyak penyedia saat ini memiliki batasan data yang mungkin mahal. Kemudian biaya. Internet satelit adalah teknologi yang sedang berkembang dan mulai diadopsi secara serius oleh entitas komersial dan konsumen individu. Bagi konsumen rata-rata, biaya tertinggi yang dikeluarkan biasanya adalah pembelian parabola dan pemasangannya. Selain itu, juga terdapat layanan berbasis langganan. Untuk penggunaan internet satelit komersial, biayanya dapat bervariasi karena beberapa faktor. Misalnya terminal tidak bergerak atau kendaraan bergerak, beberapa kapasitas dan bandwidth yang dibutuhkan. Berapa banyak pengguna yang perlu terhubung dan apa alasan mereka perlu terhubung? Mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Dan terlepas dari keterbatasan ini, internet satelit memiliki potensi besar bagi industri yang mengandalkan konektivitas yang konsisten dan lancar untuk efisiensi operasional, keselamatan, pelacakan aset, dan meningkatkan kesejahteraan KRU atau sekedar online di tengah penerbangan. Kemudian konektivitas satelit ini sebagai mengubah dalam sebuah industri, yang mana tanpa batasan kabel,
Internet satelit menawarkan penempatan sinyal yang tepat secara bersamaan di wilayah yang luas di bumi, yang berarti banyak sekali kemampuan industri yang dapat dilakukan. Dan sasaran di sini yaitu membangun jaringan mesh dinamis yang unik, global, multidimensi dan pertama di dunia yang akan mendefinisikan ulang konektivitas dalam skala besar dengan kapasitas mobilitas tertinggi di seluruh dunia dan di hotspot, serta kecepatan rata-rata tercepat dan latensi rata-rata terendah. Jaringan apapun yang direncanakan atau yang sudah ada, jaringan ini disebut dengan orkestra. Dan internet satelit menyediakan konektivitas ke seluruh dunia dari luar angkasa di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh metode terestrial, seperti di seberang lautan, medan yang terpencil atau tidak dapat diakses, atau pada saat terjadi bencana alam. Pada kesempatan ini, saya sendiri akan menjelaskan apa itu internet satelit, cara kerjanya, dan bagaimana ia merevolusi dunia seperti yang kita kenal tanpa semua jargon teknis. Dan metode yang paling umum di sini adalah melalui koneksi serat, kabel atau broadband seluler berbasis darat, baik di bawah tanah atau melalui kabel laut dalam. Namun, hal ini menyebabkan lebih dari 3 miliar orang tidak memiliki akses terhadap konektivitas apapun. Salah satunya karena ada wilayah tertentu di planet ini yang tidak dapat diakses atau terlalu terpencil untuk dijangkau oleh kabel. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah internet satelit. Kemudian dikenal juga bahwa internet ini berkecepatan tinggi tanpa batasan, bahwa beberapa layanan yang mentransfer sejumlah besar data seperti kerja jarak jauh, akses informasi penting, konferensi video, dan pelatihan kini dapat dilakukan ketika internet terestrial tidak tersedia. Yang artinya bahwa kita dapat mengadakan pertemuan bisnis virtual di ketinggian 35 kaki di udara, memutar film dalam resolusi 4K di laut, atau mendapatkan komunikasi yang jelas dan data real time dalam skenario tangkap darurat. Banyak maskapai penerbangan kini menawarkan Wi-Fi dalam pesawat dari penyedia seperti Inmarsat untuk menjadikan perjalanan maskapai lebih menyenangkan dan produktif bagi semua penumpang. Layanan broadband berkecepatan tinggi GX Aviation ini juga untuk penumpang, bahwa layanan pilihan bagi banyak maskapai penerbangan terkemuka termasuk Qatar Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, Air New Zealand, Virgin Atlantic, Air Asia, dan banyak lagi. Sehingga dalam industri maritim, awak kapal seringkali berada di laut selama berbulan-bulan, dan internet satelit telah memungkinkan para pelaut tetap terhubung dengan kehidupan di darat, menghubungi keluarga dan teman, menyediakan layanan streaming dan akses ke media sosial, hiburan, dan situs berita, memastikan kesejahteraan awak kapal tetap positif. Layanan internet kru khusus Inmarsat mencakup fleet hotspot dan fleet car. Yang bahasan ketiga yaitu tentang jaringan seluler, bahwa jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antar pengguna dengan praktis. Nah, jaringan ini bersifat nirkabel atau tanpa adanya perangkat atau kabel yang saling terhubung. Dengan adanya jaringan seluler memudahkan manusia untuk saling mengetahui informasi dengan cepat. Dalam sejarahnya, perkembangan jaringan seluler dibagi kepada beberapa bagian. Dalam bagian ini terdapat beberapa generasi, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan generasi 0, yang mana sejarah penemuan telepon seluler tidak selepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon seluler ini dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon satu arah.
Kemudian pada tahun 1928, kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah dengan frekuensi modulate atau VM dan sistem telepon seluler 0 sampai G masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN. Dan generasi 0 ini diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947, dan mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. Lalu selanjutnya pada generasi pertama, bahwa generasi yang digunakan 1 sampai G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1 sampai G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Yang selanjutnya adalah generasi kedua, yang mana generasi kedua atau 2 sampai G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Pada generasi 2G ini, sinyal analog pesan suara sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Dan telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan. Kemudian pada generasi ketiga disebut dengan generasi 3G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dan kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini. Kemudian pada generasi keempat disebut dengan generasi fourth generation atau 4G, dan sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Dan 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Dan terakhir 4G ini juga memberikan pelayanan penerimaan data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, game online, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari jaringan seluler. Yang pertama adalah 1G, yang merupakan teknologi jaringan pertama yang ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi 1G ini disebut sebagai AMPS, berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini memiliki kecepatan rendah dengan jangkauan yang sangat sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas, hanya bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan yang lebih relatif rendah. Yang kedua adalah jaringan 2G, yang mulai dikenal pada tahun 1990-an, yang disebut sebagai Global System for Mobiles GSM dan Code Division Multiple Access atau CDMA. Jaringan ini sudah dapat mengirimkan teks, SMS, dan suara, akan tetapi fitur ini menghabiskan biaya yang besar karena penggunaan dial-up untuk dihitung per menit jika pengguna ingin terhubung ke internet. Yang ketiga itu jaringan 2.5G, yang akhir tahun 1990-an. Teknologi ini muncul menggantikan jaringan 2G yang dikenal dengan Enhanced Data Rates for GMS Evolution, yang mana penggunaan yang menggunakan jaringan ini bisa menikmati akses yang lebih cepat dan dapat mengirim SMS.
Yang keempat, jaringan 3G, yang mana ini diperkenalkan pada tahun 2000-an sebagai Wideband Code Division Multiple Access dengan kecepatan transfer data cepat 144 kbps. Jaringan ini dapat melayani data broadband seperti internet, video streaming, video conference, video on domain, musik on domain, dan lain-lain. Yang kelima adalah jaringan 3.5G menggunakan teknologi high speed download packet access yang memiliki jaringan yang kecepatan yang lebih baik. Yang keenam, jaringan 4G menggunakan teknologi long term evaluation LTA yang memiliki kecepatan 49-50 Mbps, jaringan latensi 50 milidetik. Yang selanjutnya adalah jaringan 5G. Yang terbaru sekarang sudah mulai kita ketahui, yaitu jaringan 5G, yang mana teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jaringan 5G memiliki kecepatan hingga 10 Gbps dengan latensi 1 milidetik. Sehingga jaringan 5G ini mampu memberikan layanan streaming film dan video dengan kualitas tinggi, kualitas video call lebih lancar dan jernih, dan lainnya. Kemudian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan jaringan seluler, yaitu antara lain kekuatan sinyal dan threading. Kekuatan sinyal menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan, karena jika kekuatan sinyal terlalu besar, maka kemungkinan terjadinya interferensi antar call semakin besar. Di sisi lain, jika kekuatan sinyal terlalu kecil, maka akan sulit untuk mempertahankan kualitas sinyal antara penerima dan si pengirim tersebut. Mungkin sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebih penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.